Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Kali ini, Mimin akan langsung membahas sebuah film yang berjudul Fast and Furious 9 yang versi aslinya baru saja dirilis. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berawal dari tahun 1989 di perlombaan NASCAR yang sebuah mobilnya memulai memasuki pit masing-masing. Dan inilah Jacob, ayah dari Dom. Dom memberitahu jika ada tumpahan oli di tikungan kedua. Dan sepertinya sang ayah juga memiliki masalah dengan mobil bernomor 23. Sebelum berangkat, ayah Dom berpesan jika ini bukan soal menjadi lebih kuat, tapi bagaimana bisa menjadi lebih tangguh. Di awal perlombaan, Jack mencoba menjebak mobil 23 supaya tergelincir oli. Sayangnya, mobil 23 masih bisa menjaga keseimbangannya. Kemudian, mobil tersebut mencoba membalas dengan menabrak Jack dari sebelah kiri mobil. Dan, tanpa disangka-sangka, mobil Jack terpental dan terbakar. Dom pun hanya bisa melihat dan pasrah, sambil menangis melihat kebakaran mobil tersebut. Kembali ke kediaman Dom bersama anaknya Brian, yang sedang memperbaiki traktor. Namun, tidak lama datang sebuah mobil. Dom pun langsung bersiap mengambil senjata, sedangkan Brian bersembunyi. Tapi ternyata itu bukan musuh, melainkan teman-teman lamanya Dom, yaitu Ted, Roman, dan Ramsey. Mereka memberitahu bahwa terdapat transmisi SOS dari pesawat Mr. Nobody yang berhasil dijatuhkan oleh musuh. Sementara isi pesawat itu adalah tahanan siper yang ada di film Fast and Furious 8. Dom awalnya tidak ingin ikut. Dia sudah ingin pensiun dari aksi-aksi berbahaya itu. Namun, di malam hari, Letty memutuskan pergi untuk membantu. Dom pun hanya bisa terdiam. Tak lama, ia melihat video kejatuhan pesawat itu lagi. Dan tak sengaja melihat sebuah kalung yang sama seperti dirinya. Merasa ada firasat, Dom pun memutuskan untuk ikut. Mereka berjalan ke lokasi pesawat Mr. Nobody yang merupakan wilayah militer. Roman mencoba memeriksa sekitar, sedangkan sisanya mengawal Ramsey mengambil sesuatu dalam kotak. Kemudian, ia menemukan benda aneh yang diinginkan Mr. Nobody. Namun, tidak lama kemudian, militer datang dan menyerang mereka. Mereka pun seketika langsung mundur. Lalu Roman sepertinya mencoba memancing musuh. Dan saat itu juga, Dom menghabisi semua musuhnya sekaligus. Roman pun kembali membantu yang lain dengan mobil lapis bajanya. Mereka pun masuk ke wilayah ranjau yang akan meledak dengan waktu setengah detik. Mereka pun hanya bisa menancapkan gas semampunya supaya dapat menghindari ledakan ranjau. Tiba-tiba, terlihat seorang pria di atas bukit yang sedang mengawasi kejadian itu. Dom dan teman-temannya pun akhirnya berhasil keluar dari wilayah ranjau, kecuali Roman yang bagian belakang mobilnya terkena ranjau itu, yang membuat mobilnya seketika terpental, kemudian terjepit di kedua celah batu. Kemudian, Roman berhasil keluar. Tapi tiba-tiba, nah, mungkin ya, karena adegan ini, orang-orang banyak berpendapat kalau ini film gak masuk akal. Kembali ke Letty. Letty yang sedang asik standing, tiba-tiba ditabrak mobil buggy. Lalu ia pun terjatuh tepat di atas mobil Dom. Benda yang dibawa Letty itu pun terjatuh, dan langsung diambil oleh Jacob. Kemudian mereka pun saling kejar-kejaran dengan ditembaki para militer dan helikopter.
Kemudian tampak Ted yang sedang mencoba melintasi jembatan. Saat itu juga Jacob melarikan diri dengan dijemput sebuah pesawat. Sementara Dom menggunakan tali jembatan untuk menyelamatkan diri menuju ke perbatasan. Di dalam pesawat, mereka pun tampak kecewa karena misi tidak berhasil. Dan ternyata di sini terungkap bahwa Jacob yang merebut benda penting tadi itu adalah adik Dom. Flashback ke masa lalu, saat Jacob mencoba untuk membalas pengemudi mobil 23, namun dihalangi oleh Dom. Padahal Dom pun sendiri juga ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Karena inilah ia dikenai hukuman penjara. Scene berpindah, di mana tampak Jacob yang sedang menemui kurungan Shipper. Shipper memerintahkan Jacob untuk menemukan potongan alat Eris yang tersimpan di salah satu ribuan brankas agensi. Hanya dengan ketikan keyboard, Shipper berhasil menemukannya, dan kini Jacob yang akan menjalankan rencananya. Dom dan teman-temannya kemudian dibawa ke bawah tanah yang merupakan tempat persembunyian Mr. Nobody. Mia pun juga sudah menunggu di sana. Ia mencoba untuk ikut dalam misi, karena ini juga berhubungan dengan masalah keluarganya. Sedangkan Brian ditugaskan untuk mengurus anak-anak yang lain. Dan di sana pula mereka tahu bahwa benda penting itu adalah Eris. Eris merupakan alat canggih untuk mengendalikan teknologi elektronik, bahkan senjata perang sekalipun. Dan jika Eris ini tersebar di satelit, maka akan dapat mengembalikan semua nuklir yang tersebar di seluruh dunia. Dan hal ini pun sangat ada kaitannya langsung dengan kematian Han. Kemudian mereka pun segera membagi tugas. Letty dan Mia mencari Han di Tokyo. Ted dan Roman mengunjungi kenalan Dom untuk menyuplai kebutuhan, sedangkan Dom akan pergi ke tempat sahabat ayahnya yang mengasuh Jacob saat remaja. Kembali ke Dom di masa penjara. Hari itu ia berkenalan dengan kedua teman lamanya, yang bernama Leo dan Santos. Saat itu mereka memberitahu Dom tentang trik curang kru Pete yang sengaja digunakan untuk membuat ayahnya kalah, yaitu dengan cara membuat retakan kecil di selang bahan bakar, dan jika ada percikan, maka akan terjadi kebakaran serta ledakan. Setelah keluarnya Dom dari penjara, ia langsung menemui Jacob untuk menantangnya balapan. Jika Jacob menang, maka ia diperbolehkan pulang, tapi jika kalah, ia tidak boleh kembali lagi, karena Jacob lah yang selama ini merusak mesin mobil sang ayah. Dan tentu saja Jacob pun kalah. Kemudian ia pun seketika meneruskan perjalanan dan tidak pernah kembali lagi. Tibalah Dom ke Bedi, orang yang telah mengasuh Jacob. Saat Dom bertanya tentang keberadaan Jacob, ia mengatakan bahwa Jacob sedang ada di London dan tidak tahu persis di mana pastinya. Saat di Tokyo, Mia dan Letty mencurigai suatu tempat. Mereka pun masuk dan disambut oleh perlawanan dari orang suruhan Otto. Dan mereka pun juga melawan seorang perempuan hebat dengan pedangnya. Letty pun terus bertarung hingga jatuh keluar jendela. Dan saat beberapa orang mencoba menyerang, ia sangat kaget. Karena saat itu tiba-tiba Han datang untuk menyelamatkan mereka. Berpindah tim, Roman yang sedang menemui kenalan Dom, kebetulan sekali. Di saat itu juga mereka sedang merancang sebuah mobil yang berkecepatan seperti pesawat jet. Mereka senang karena mobil tidak meledak setelah balapan. Namun, tidak lama kemudian, Ted pun langsung mengatakan tujuannya dan meminta bantuan mereka atas suruhan Dom. Singkat cerita, Dom pun menemui ibunya Shaw yang sedang mencuri berlian. Kemudian mereka pun berbicara sambil melarikan diri dari kejaran polisi.
Dad, I'm not there. Dan ibunya Shaw kemudian mengantar Dom ke tempat Jacob berada. Di sana, Dom langsung disambut oleh Otto, partner dari Jacob. Namun Dom menolak salam hangat Otto. Kemudian ia langsung masuk menemui Jacob. Jacob memberikan dua pilihan, sama seperti pilihan Dom dulu. Dom pun muak dan mereka berdua saling menodongkan pistol. Tak lama kemudian, Otto tiba-tiba masuk dengan orang-orang Interpolnya. Mereka langsung menangkap Dom dan lancang masuk dan mencoba untuk membunuh di kedutaan miliknya. Namun ternyata salah seorang Interpol itu adalah merupakan teman lama Dom bernama Lisa. Dom pun dibebaskan dan tak lupa Lisa memberikan biometrik Jacob yang sudah disembunyikan pada pistol itu. Dengan cara ini, Dom menjadi tidak kesulitan untuk melacak Jacob. Sementara di Edenbach Katedral, semua kamera keamanan mati termasuk alat Ramsey, dan potongan iris kini berhasil diambil Jacob. Roman mencurigai adanya beberapa anak buah Otto. Kemudian mereka mendatanginya dan berhasil melumpuhkannya. Namun saat pintu truk yang berisi magnet besar dibuka, mereka berdua tertangkap. Dan ternyata karena inilah gangguan kamera keamanan mati, Dom langsung mengejar Jacob yang sedang berusaha kabur lewat atap. Ramsey yang melihat mobil Otto mencoba untuk membuntutinya. Kebetulan di situ ada truk kosong. Ramsey pun terpaksa mengendarainya, walaupun ia tidak bisa mengemudi. Roman dan Ted yang berada di dalam truk mencoba melawan dan akhirnya mereka pun kembali berhasil melumpuhkan orang-orang tersebut. Sedangkan Dom masih sedang asik kejar-kejaran dengan Jacob. Kemudian Jacob mencuri mobil seseorang untuk melarikan diri, dan Dom pun ikut naik untuk terus mengejar Jacob. Akhirnya Jacob pun berhasil ditangkap. Otto menjadi sangat kesal, lalu ia pun meminta 50 tentara elit untuk membantunya. Dan di sini Sipper mencoba untuk mempengaruhi Otto. Sipper mengatakan kalau ia sebenarnya adalah orang yang sedang dimanfaatkan Jacob. Kemudian ia pun langsung pergi setelah mendengar pernyataan itu. Saat tiba di markas, Letty pun kembali dengan Han. Mereka pun senang karena ternyata Han belum mati. Ia pun menceritakan jika Mr. Nobody memberinya kepercayaan untuk menjalankan misi, untuk mencuri alat di rumah seorang ilmuwan. Namun ternyata ada orang lain juga yang mengincarnya, dan orang itu membunuh kedua orang tua seorang gadis yang bernama Elle. Mereka pun mengetahui jika alat itu hanya bisa dibuka dengan DNA dari Elle. Dan untuk kematian Han, Mr. Nobody lah yang membuat trik unik, yang membuat seakan-akan Han mati karena kecelakaan. Tidak lama kemudian, alarm pun tiba-tiba menyala. Otto dan pasukannya telah datang. Mereka pun membebaskan Jacob dari kurungan. Sebelum ia pergi, ia berpesan pada Dom. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ayahlah yang menyuruhnya untuk membuat kerusakan mesin. Karena saat itu, ayah telah terlilit hutang. Jadi, satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan cara bunuh diri dan dibuat seakan-akan terjadi kecelakaan. Jacob pun kemudian pergi dengan Elle yang telah mereka tangkap. Setelah itu, mereka pun mengaktifkan magnet untuk menarik semua senjata. Dom segera menutup pintu dan mencoba menghalangi musuh dan membocorkan semua tabung gas. Letty pun tidak dapat berbuat apa-apa karena pintu telah dikunci. Dom melawan mereka sendirian walau kalah jumlah. Hingga akhirnya tempat pun runtuh dan membuat mereka tenggelam. Saat itulah Letty segera menyelam dan berusaha menyelamatkannya. Kemudian mereka pun akhirnya berkumpul kembali. Mereka membuat rencana dengan membagi tim. Salah satu tim menghalangi Otto untuk menggagalkan Iris. Sementara sisanya pergi ke angkasa untuk berjaga-jaga dan menghack satelit jika rencananya gagal. Roman dan Ted yang bertugas di misi ini dengan mobil bermesin roket yang diikat di atas pesawat. Akhirnya mereka pun berhasil menuju keluar angkasa. Sementara itu, Dom dan yang lain mencoba menghalangi musuh dengan magnet.
sementara Han dan Mia mencoba untuk menyelamatkan Elle. Di truk utama, Otto mengatakan ada masalah di satelit dan menyuruh Jacob untuk mengurusnya. Namun ternyata itu hanyalah jebakan Otto yang berhasil dipengaruhi oleh Zipper. Dom yang melihat Jacob terpojok kemudian memutuskan untuk menyelamatkannya. Jacob lalu mengambil mobil Han kemudian langsung pergi. Dom dan Letty mencoba untuk menghentikan truk lapis baja. Jika tidak dihentikan, maka Eris akan sampai ke satelit dan membuat rencana terkutuk itu berhasil. Jacob yang mendengarnya lewat radio, kemudian mencoba menolong Letty dari kejaran polisi dengan kabel listrik. Sementara Roman dan Ted tidak dapat menyalakan mesin. Karena Eris hampir terunggah, maka mereka memutuskan untuk menabrak satelit dengan bahan bakar terakhir. Dan unggahan Eris pun dapat digagalkan. Ramsey berhasil selamat, sementara Dom masih belum sempat keluar karena dihalangi pesawat Zipper. Kemudian ia pun membalikan truk dengan bom, agar truk dapat dikemudikan. Lalu Zipper langsung menembakkan rudal. Karena tak dapat menahan, Dom pun akhirnya mengarahkan truk itu dan berhasil menghancurkan pesawat drone Zipper. Kini, Dom dan Jacob akhirnya dapat kembali akrab seperti dulu. Sementara Roman dan Ted yang masih di angkasa berhasil diselamatkan oleh seorang astronot asal Cina. Setelah semua berakhir, Dom mengajak anaknya Brian untuk mengunjungi tempat ayahnya meninggal. Dan setelahnya, mereka pun berkumpul untuk merayakan pesta makan bersama. Tampak tersisa satu kursi kosong di sana, untuk si tamu spesial yang belum datang. Tak lama, orang itu pun datang mengendarai mobil, yang pastinya kita sudah tahu siapa pemiliknya. Dan film pun tamat. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe channel ini, agar di kemudian hari channel ini bisa terus berkembang, makin berkembang. Karena percayalah, di balik video yang sederhana ini, pasti akan banyak sekali sesajen yang kian menipis. So, akhir kata, dadah, 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 dadah.